Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema tahun kita, tema GPI tahun ini, ya, maka pada hari ini kita sampai pada membangun karakter yang sehat. Kenapa karakter kita harus dibangun sehat? Karena banyak orang yang karakternya sakit. Ya, kalau karakternya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu yang benar. Tapi kita dibentuk di dalam Tuhan Yesus untuk memiliki karakter yang sehat. Sekarang kita baca di dalam firman Tuhan, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 6. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, karena di situ sudah ada, jadi kita akan baca saja yang di sini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, dalam ayat-ayat ini diulangi kata tabah. Tabah itu karakter, saudara. Karakter orang yang dewasa. Slide berikutnya. Ya, orang yang dewasa itu tabah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam hidup ini, dia tabah. Orang dewasa itu tabah. Kalau anak kecil, ya, orang kekanak-kanaan, ya, dia tidak akan mampu, ya, karena dia tidak tabah. Saudara-saudara, untuk hidup dengan baik, kita itu perlu tabah. Sebab apa? Sebab kita ini masih hidup di dunia. Ya, Tuhan Yesus bilang bahwa selama kamu di dalam dunia, kamu menderita aniaya, menderita kesukaran, tapi kuatkan hatimu, tabahlah, sebab aku sudah mengalahkan dunia. Dan Tuhan Yesus juga berdoa di dalam Yohanes pasal 17, Bapa, aku tidak minta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tapi aku minta supaya engkau menolong mereka selama di dalam dunia. Engkau menyertai mereka selama di dalam dunia. Yang Tuhan maksudkan dengan mereka itu termasuk adalah saudara dan saya. Tuhan tidak bilang bahwa kalau jadi orang Kristen kita enak, ya, semua resesi kita resepsi, ya, semua malapetaka kita huri-huri saja. Tidak, saudara. Ya, kita mengalami sebagaimana yang terjadi di dunia ini. Ya. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu, tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah dalam kehidupan. Banyak orang tidak tabah. Tapi pagi ini diingatkan, anak-anak Tuhan tabah. Tuhan Yesus bilang, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Tabahlah. Ya, tabahlah. Ya, bagaimana sih orang kalau memiliki ketabahan itu? Satu, slide. Orang yang tabah, orang Kristen yang tabah, ya, dia kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan bilang,
kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Itu keputusan. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang kuatkan hatimu, keputusan untuk menguatkan hati. Ya, dan orang yang tabah di dalam Tuhan, karena aku sudah mengalahkan dunia, maka dia memiliki kekuatan Tuhan yang mengalahkan dunia. Ya, dia memiliki kekuatan Tuhan yang mengalahkan dunia, mengalahkan apa saja yang ada dalam dunia ini, ya. Tapi kalau kita bilang soal tabah, itu kesukaran ya. Masa ada orang seneng gitu bilang, tabah ya, kamu seneng yang tabah, kamu itu lagi seneng, kan enggak mungkin. Ya toh, kita pasti bilang yang tabah, kuatkan hati kalau orang lagi susah, lagi terpuruk. Dan kalau saya mikir-mikir begini, di dalam jemaat kita kan banyak yang hidupnya sedang terpuruk. Firman ini buat saudara, ya, dalam segala hal, ya, terpuruk ekonominya, terpuruk kesehatannya, ya, terpuruk keluarganya, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengalahkan dunia. Ya. Contohnya siapa? Saudara, contohnya itu Rasul Paulus. Jangan bilang, kalau Rasul Paulus kan dia tuh rasul, beda sama kitaan. Saudara, di zamannya dulu, ya, waktu Rasul Paulus hidup, ya dia itu ya nggak bedaan sama kita sekarang ini. Di kemudian hari, orang mengakui dia adalah rasul. Rasul Paulus itu tukang kemah. Ya, tukang kemah, jual kemah. Ya, tapi melayani Tuhan juga. Ya, sebetulnya dalam keadaan hari-harinya tidak beda. Saudara kerja, Rasul Paulus juga kerja. Saudara berdoa, Rasul Paulus berdoa. Ya, yang bedanya mungkin kita diem aja, Rasul Paulus menginjil. Ya, nah sekarang ikut teladannya menjadi saksi Tuhan. Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan dan tabah. Ada kalanya kemahnya laris dan dia hidup senang. Ada kalanya kemahnya tidak laku dan bilang untuk makan aja tidak ada. Itu sebabnya dia bilang di dalam Filipi, aku tahu apa artinya kenyang. Aku tahu apa artinya lapar. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena dia memang kan dia menginjil gitu ya. Orang-orang dimenangkan, tidak bisa menopang kehidupan dia. Ya, dia itu tukang kemah. Ya. Ada kalanya aku senang, ada kalanya susah. Ada kalanya lapar, ada kalanya kenyang. Ada kalanya juga kedinginan. Kenapa tidak punya pakaian? Tidak punya pakaian yang cukup. Saudara, Rasul Paulus. Tapi dia lewati semuanya itu dengan baik. Ya, begitu beratnya sebetulnya tantangan Rasul Paulus yang bisa kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Oh, hidupnya berat, saudara. Hidupnya berat. Nggak karena dia menginjil dan sebagainya langsung berlimpah-limpah. Ya kayak bayangannya banyak orang Kristen sekarang ya. Ikut Tuhan enak, kalau jualan laris, ikut Tuhan enak, apa gitu ya. Rasul Paulus enggak gitu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8, Rasul Paulus bilang gini, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu apa? Penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya, kalau beban berat, kita seringkali merasa putus asa. Tapi kalau ingat Tuhan beda dengan putus asa tidak ingat Tuhan. Putus asa tidak ingat Tuhan, bawaannya ngamuk,
tersinggung ya. Tersinggung sama istri, tersinggung sama suami, tersinggung sama anak, tersinggung sama tetangga, tersinggung sama orang tua, tersinggung sama pendeta. Bawaannya tersinggung ya. Sudah susah dibilang begini begitu gitu. Nah, terus belum selesai saya bacanya. Ya. Beban itu berat sehingga kami nyaris putus asa, telah putus asa juga akan hidup kami. Sama dengan kita kalau sudah putus asa, ya sama. Rasul Paulus juga putus asa, tapi Rasul Paulus tidak berhenti putus asa. Ya, nah, ayat 9 bilang beban itu begitu berat. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tidak ada harapan. Putus asa seperti dijatuhi hukuman mati, nggak ada harapan. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Putus asa seperti sudah dijatuhi hukuman mati, tapi tidak titik. Aku berpaling kepada Allah, pengharapanku bangkit kembali. Aku berpaling kepada Tuhan, pengharapanku bangkit kembali. Aku berdoa dan kurang lebih begitu ya. Aku berdoa dan Tuhan menguatkan aku. Ya. Saudara berdoa enggak? Yang susah saudara berdoa apa enggak? Ayo jawab dewek. Ya, banyak orang malah susah malah enggak doa. Saudara-saudara yang susah saudara berdoa apa enggak? Yang sakit enggak tersembuhkan saudara berdoa apa enggak? Iya toh? Jawab dewek. Kalau enggak berdoa ya pantas kalau putus asa. Enggak bisa tabah. Tapi kalau saudara berdoa kuat dan tabah, pengharapannya timbul kembali. Ya, pengharapannya timbul kembali. Ya, mungkin saudara cuma punya hari ini untuk hari ini. Puji Tuhan, orang Israel juga punya hari ini untuk hari ini, toh. Orang Israel itu saudara, waktu di padang gurun itu, ya, kan cuma dikasih mana tiap hari, tapi ngambilnya hari ini untuk hari ini. Dari hari ke hari. Hari ini keluarga kamu butuh berapa? Sehari, setengah kilo. Ambil setengah kilo aja, jangan lebih. Habis dimakan hari itu, besok ngambil lagi. Lusa ngambil lagi. Tidak habis-habis. Dari hari ke hari. Saya percaya beberapa hari lalu saya bilang di renungan senja saya, kayaknya memang enak kalau kita bisa beli langsung persediaan buat sebulan toh. Ya toh? Ada nggak yang kira-kira kalau sehari butuh, kita tuh kalau makan beras. Kalau masak nasi sehari berapa kilo sih? Hah? 1 kilo. Jadi tiap hari belanja beras 1 kilo aja ya. Hari ini beli 1 kilo, masak habis. Besok pagi pergi beli 1 kilo lagi. Ada nggak yang gitu? Kalau saya 2 on, masa tiap hari pergi pasar beli beras 2 on? Hari ini 2 on ya, 2 on. Masa habis, besok pagi berangkat lagi beli 2 on. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada toh? Maunya ya beli sebulan. Ya toh? Maunya saudara, orang Israel itu ya sehari demi sehari putus. Demi setengah kilo kamu ya, setengah kilo ya setengah kilo, nggak boleh lebih. Kan mungkin saudara sering dalam kehidupan yang kayak gitu. Kerja hari ini untuk makan hari ini. Jalani. Besok mananya ada lagi, tidak akan habis. Percaya, amin ya. Itu saya senang gak ditanya amin, sudah amin ya. Berarti dari hati itu, ya, gitu ya. Jadi saudara-saudara berpaling pada Tuhan ya. Jadi yang susah, yang sedih, yang pokoknya berpaling pada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta cerita sama saya, aduh Pak John katanya,
Doakan saya kenapa? Ginjal saya tinggal 40%. Ya wis, doalah 40%. Tapi batinku, saudara, ginjalku 20% loh. Batinku ginjalku 20% loh. Ya, saudara-saudara. Jadi gimana? Jalani hari demi hari. Kemarin adik saya telepon juga cerita-cerita, saya bilang, gini loh, kamu berdoa atau harap sama Tuhan, legowo kalau mesti menderita. Legowo kalau mesti menderita. Penting, saudara, terima apa yang ada ya sebagai anugerah Tuhan. Iya toh. Yang bikin kita nggak kuat itu karena kita protes sama Tuhan, marah. Ya, waktu kecil dulu saya itu waktu waktu SD itu ada nyanyian, saya nggak ngerti tapi sekarang saya ngerti. Aja ya Tuhan pimpin kami di jalanku ya. Terus apa ya, ajarlah kami terima saja pemberian tanganmu. Ajarlah kami terima saja pemberian tanganmu. Itu membangkitkan pengharapan, saudara. Tabah. Kenapa? Slide berikutnya. Apa yang kita dapat kalau kita tabah? Rasul Paulus bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi nggak bunuh diri. Karena bisa nanggung sih. Aku bisa tanggung di dalam Dia. Nggak bunuh diri. Ya, nggak bunuh diri. Kalau keluarga berantakan, tak pegatan. Kalau ya pokoknya gitu, dapat ku atasi di dalam Dia, itu penting. Di dalam Salomo pasal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati, tidak tabah pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang kecil kekuatannya tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Tapi tabah di dalam Tuhan. Tuhannya kuat, kita juga kuat. Ya. Dapat ku tanggung di dalam Dia. Aduh tante, sudah tidak kuat, itu sering itu. Istri saya itu dengar gitu itu, bukan cuma dari jemaat, dari orang-orang lain, dari luar jemaat juga. Aduh tante, sudah tidak kuat gitu. Ya, kan biasanya gitu itu orang perempuan ya. Kalau orang laki sih jarang bilang tidak kuat, paling larinya ke yang lebih gawat orang laki itu. Orang laki kalau sudah tidak kuat, larinya lebih gawat. Ya toh? Kalau orang perempuan paling nangis-nangis, aduh tante, udah tidak kuat. Gitu ya. Nah, sekarang laki perempuan, ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya kan laki, saya tahu tuh biasanya orang laki kalau sudah gitu tuh larinya kemana? Duh, sudah nggak kuat. Mabok, rokok, malah bikin malapetaka tuh. Keluar duit, bakar duit, ya tak? Nah, kuat, ya, kuat di dalam Tuhan. Jangan ngamuk semua di rumah punya kucing ditendang, punya anjing ditendang. Loh, aku lagi jengkel soalnya. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Ada yang suka nendang anjingnya kalau lagi jengkel. Jangan ya, kasihan anjingnya tuh. Tapi juga kalau kasihan anjingnya, nendang istrinya, enggak boleh lagi tambahan. Nah, saudara, kenapa kita kuat? Ayat yang ke-7, slide berikutnya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya apa? Percaya janji Tuhan. Percaya apa? Percaya Tuhan menuntun. Kita akan melewati semuanya itu. Hidup karena percaya. Nah, saya lagi mikir-mikir gimana gambarkan hidup karena percaya kepada jemaat. Jadi saya itu ingat gini, saudara.
Dulu itu saya itu sering ke Malang, nggak ada jalan tol dulu. Saya mesti lewat Pantura, lama sekali. Jadi saya itu cari jalan-jalan kecil-kecil itu. Cari jalan-jalan kecil, jalan alternatif, jalan kecil-kecil, lisik-lisik. Kadang cuma lewat satu mobil, lewat situ. Tapi itu bisa menghemat 100 km. Saya mengurangi jarak 100 km sampai ke Malang. Suatu hari dari Malang saya capek. Ya, ada Jerry itu, saya sering gantian sama Jerry. Nah, biasanya sih dia hanya bawa di jalan besar, bukan jalan alternatif. Tapi karena saya capek, saya suruh dia bawa sama mamahnya duduk, saya tidur. Saya tidur cukup lama, dari Sragen belok kanan, nah itu menghemat 60 km. Daripada kalau lurus ke Solo belok utara, Sragen belok kanan langsung keluar Salatiga. Dulu jalan itu kecil sekali. Saya tidur lama. Terus saya bangun. Saya lihat, loh, aku ini di mana? Tak bilang ya, aku ini di mana? Ma, ini sampai di mana? Ya nggak tahu katanya. Loh, nyetir nggak? Ngawasi jari nyetir, jadi nggak tahu katanya. Jadi sampai di mana? Nggak tahu katanya. Lah kok maju terus kalau nggak tahu gitu ya? Walah, saya bilang, aku nggak tahu aku sekarang ada di mana ini. Wilayahnya sama sekali nggak dikenal. Kan beda kalau di jalan besar sama di jalan-jalan kecil-kecil itu kan beda. Yang ditanya juga jarang. Tukar papa. Jadi saya pengen setir lagi. Dan tabiatnya anakku itu saudara, percaya betul sama saya. Begitu saya pengen setir sebentar ke dia. Walah. Pokoknya begitu saya pegang setir jadi langsung tidur. Nggak tunggu lama. Nah, ketemu orang, saya tanya, Papa atau Ibu? Ibu, Bu, ini saya di mana? Loh, Bapak mau kemana? Katanya gitu ya. Saya mau Salatiga, Bu. Salah jalan, Pak, katanya. Terus gimana? Bapak balik. Lalu dia bilang, Bapak balik, nanti ada tanda ini, Bapak belok kiri, ada tanda ini. Pokoknya dia kasih petunjuk. Ya. Balik enggak? Dibilangi salah jalan, terima enggak? Terima enggak? Tapi kalau saudara salah jalan, dibilangi salah jalan, mos kamu. Oh, amuknya. Sudah saya susah dihakimi lagi. Nah, ya enggak bisa, itu namanya enggak percaya. Saya itu sudah susah dihakimi lagi. Nah, itu bedanya. Kalau orang percaya, disuruh dibilangi salah jalan, ya balik. Balik, kamu salah jalan. Nggak nyampe kalau ke situ. Ya, balik saya. Lihat tanda, belok ke arah kiri. Saya ikuti. Saudara-saudara, tambah lama jalannya tambah sempit, nanjak, hutan. Hujan keras lagi. Mau apa coba? Nah, daki itu hutan, tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan. Jembatan itu tidak ada pagarnya kanan kiri tuh. Pas satu mobil, hujan lebat. Keputusannya apa? Mandek kalau nggak percaya, balik kalau nggak percaya. Tapi saya percaya. Saya jalan terus. Saudara Tuhan, mobilnya jangan mogok ya, jalan terus, naik, hujan lebat, saudara, kabut di pegunungan, di tengah hutan tuh kabut, naik terus. Kenapa? Karena saya percaya sama orang itu, ngasih petunjuk. Dan sampai di puncak gunungnya, ya pokoknya yang tertinggi, jalan tertinggi, turun, dan lama kemudian, ada jalan besar, alhamdulillah saya bilang. Ada jalan besar itu, ini kan jalan ke sini. Ini jalan besarnya melintang gitu. Nah, turun ke situ dan Cikartasura, bilang gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jalan dengan percaya itu gitu loh ya. Ingat kalau apa yang Tuhan omong,
dilakukan. Kalau dibilangi salah jalan, yo balik, jangan jalan terus, jangan ngamuk. Ya, bilang salah jalan ngamuk, saya jadi tobat saudara. Ya, gitu. Itu percaya toh, berjalan karena percaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Aku hidup karena iman. Saudara hidup harusnya karena iman. Iman terhadap apa? Firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Ya, tadi kan apa yang orang itu katakan, saya percaya, saya lakukan. Ya, lama saudara itu. Sejam lebih saya di tengah hutan. Gitu. Oh, turun di Kartasura. Saya keluar Kartasura. Paham ya? Paham ya? Lakukan ya. Hidup karena iman. Baca firman-Nya. Yang Tuhan bilang ini lakukan, lakukan. Yang Tuhan bilang ini jangan lakukan, jangan lakukan. Yang Tuhan bilang ini janjiku, percayai. Amin, gitu. Ya, kita hidup karena percaya. Ya. Slide berikutnya. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tanpa menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkannya. Berjalan dengan patokan-patokan ini. Berjalan dengan patokan-patokan ini. Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Sehat karakternya, sehat hidupnya, tabah, kuat di dalam Tuhan. Lanjut slide berikutnya. Lalu yang ketiga, selalu merindukan Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan? Ayat yang ke-9 bilang, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara-saudara, slide berikutnya. Sebagai seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya memiliki keintiman dengan Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Di mana? Di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kalau sudah dapatkan di mana? Halo? Di manakah saudara mendapatkan hadirat Tuhan? Hah? Tekuk lututmu dan berdoa. Iya, di situ saudara akan mendapatkan hadirat Tuhan. Tekuk lututmu dan berdoa. Tadi malam doa enggak? Doa. Doanya apa? Gak apa-apa, anak minta sama bapak boleh. Ya, doa ya, saudara ya. Ini berusaha dalam hidup ini. Jawaban ada pada Tuhan. Dan kemarin saya bilang sama adik saya, ya sih, kok ini mas sudah tua, sudah 70 lebih ya, 73 saya bilang. Jadi masih bisa gini, saya puji Tuhan. Terus saya bilang, tapi kalau malam doa, kok ini sekarang gini, Tuhan lingkupi dengan damai sejahtera-Mu. Kalau besok masih bangun, ya puji Tuhan. Kalau enggak bangun, puji Tuhan. Puji Tuhannya di sorga. Kalau bangun, puji Tuhannya di bumi. Saya bilang gitu. Ya, jadi saudara, hidup mati ada di tangan Tuhan. Merindukan Tuhan. Merindukan
Tuhan. Hadiratnya ada waktu kita melipat lutut kita. Ya. Oh, saudara, doa dengan melipat lutut itu betul-betul perjuangan. Betul-betul perjuangan. Doa berlutut di hadapan hadirat Tuhan itu perjuangan, saudara. Perjuangan melawan ngantuk. Ya, kalau doanya sama duduk bersila gitu, itu masih matanya masih lebih bisa dikuasai daripada kalau saudara doa berlutut gini. Perjuangan, saudara. Perjuangan, ya. Tapi lipat lututmu dan berdoa. Ya. Ya. Saya melipat lutut juga, duduk juga. Kalau sudah tidak kuat ngantuk, saya duduk. Tapi kalau enggak, biasanya saya doa malam itu saya melipat lutut. Di tempat tidur itu semua 3 duduk, saya berlutut. Tapi ya itu memang perjuangannya itu ngantuk. Ngantuk. Ya. Satu. Tabah ya, di dunia kamu menderita. Tabah. Sebab berjalan dengan iman. Yang ketiga, merindukan hadirat Tuhan. Bapakku, Bapakmu. Ya, di tangan Bapa kita aman. Ya. Tangan Bapak kita aman. Itu perlu diwujudkan dalam hidup kita. Ya, kalau dibilangi salah jalan jangan ngamuk ya. Orang percaya dibilangi kamu itu salah jalan. Jalan yang benar mana? Ya, yang gitu. Ya, kalau saya ngamuk waktu itu, saya kesasar kemana? Ke Gunung Kidul kali ya. Gunung Kidul kali. Saudara-saudara, ingat ya. Orang Kristen tabah bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk mempersiapkan diri, saudara yang melayani dalam perjamuan kudus. Saya undang maju ke depan. Lalu mari kita berdoa. Ya, ada baiknya kalau berdoa kita berdiri dulu ya. Berdiri. Bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam Engkau yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami ini kuat, mendapatkan kekuatan. Karena itu kami tabah, meskipun kami menghadapi banyak tantangan dan kesukaran dalam dunia ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengingat sengsara-Mu yang Kau hadapi juga dengan tabah, supaya kami ini beroleh hidup. Kami mau Tuhan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Karena kami merindukan Engkau, Tuhan Yesus, datanglah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan terima roti dan anggur ini. Terima kasih. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, Yesusku, korban-Mu
korbanku seputih salju. Mari saudara yang sudah menerima perjamuan kudus, kita bangkit berdiri. Yesusku, Korbanmu yang mulia. Katakan darahmu sucikanku. darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Katakan Yesusku, Yesusku, korbanmu, korbanmu yang mulia. Saudara-saudara, di tangan kita ada roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Pandanglah ini sebagai tubuh dan darah Kristus. Saudara, ini adalah apa yang Tuhan perintahkan. Aku meneruskannya kepadamu karena Tuhan menyuruhnya. Untuk kita ingat kembali akan Dia dan memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Setiap perjamuan kudus kita menoleh ke masa lalu pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, memandang ke masa depan pada waktu Yesus datang dengan kemuliaannya. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita, dan Tuhan Yesus berkata, dalam Alkitab disebutkan Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat Tuhan Yesus disalib, kita makan roti ini. Terima kasih Tuhan. Kiana melamasakan raya lamasakan lamasan. Ura matakan yara lamasan lamasakan. Mari kita angkat cawan ini tangan kanan kita. Dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dalam perjanjian itu dosamu diampuni. Dalam perjanjian itu engkau dimeteraikan menjadi anak-anaknya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku
salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh korbanmu yang mulia, kami ini sekarang adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak Abraham di dalam Engkau, karena itu kami menerima berkat Abraham. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki iman Abraham. Karena itu kami senantiasa tabah Tuhan. Saudara-saudara ini tabah, kami semua tabah di dalam Tuhan. Meskipun kenyataan dunia ini seringkali bertentangan, kami menderita di dunia ini, tapi kuat di dalam Tuhan. Berkat-Mu kiranya melimpah atas semua saudara-saudara ini, dikuatkan dan dipulihkan di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, jamah ya Tuhan, hiburkan yang susah. Tuhan, Engkau menuntun di jalan kebenaran oleh karena nama-Mu. Kami tidak tersesat. Dan pada pagi hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun, sekiranya anugerah-Mu, kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas saudara-saudara yang berulang tahun ini. Mereka hidup di dalam iman sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini dan yang akan melayani dalam ibadah habis siang ini, setelah ibadah jam 10 nanti ibadah kedua dalam ibadah umum dan ibadah sore nanti. Urapi, pakai dan berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati karena mereka memberkati umat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh umat-Mu ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang berikan dengan sukacita dan sukarela. Persembahan persepuluhan mereka diberkati, persembahan sukarela mereka diberkati, persembahan khusus mereka diberkati, dan semuanya hidup dengan baik di dalam Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan jemaat Tuhan ini. Kalau sebentar kami akan pulang, hari-hari ini ada liburan nasional, biarlah juga kami merasakan sukacita. Ada anak-anak kami yang pulang, kami berkumpul dengan keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau menyempurnakan sukacita kami, hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai dan lindungilah kami setiap langkah kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saudara terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri mencurahkan berkat dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Sebab dari kelimpahannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, berkat demi berkat. Dan kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara-saudara, dan sekiranya persekutuan dalam Roh Kudus juga mempersatukan kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat berlibur, Tuhan memberkati sampai minggu depan. Saudara yang di sini maupun yang di rumah-rumah.